Panasnya sangat menyengat. Kamu baru tiba di Mesir beberapa jam yang lalu, tapi kamu sudah berada di tengah kota Saqqara, di depan piramida tertua di Mesir. Kamu sadar kamu lupa memakai tabir surya, tapi kamu bahkan tidak sempat memikirkan itu. Tugas yang sedang kamu kerjakan jauh lebih penting dan menarik daripada tabir surya. Kamu dipanggil untuk melaporkan temuan terbaru dari misteri Mesir kuno. Ini adalah sesuatu yang baru ditemukan setelah 4.000 tahun. Paham kan betapa pentingnya hal itu? Di situs tersebut, para arkeolog merasa gembira karena mereka yakin mereka telah menemukan salah satu mumi Mesir tertua yang masih utuh. Bagi yang cuma pernah menonton film The Mummy, pasti tidak akan percaya akan bisa menyaksikan mumi tersebut dalam kehidupan nyata. Tahun lalu merupakan tahun yang baik bagi Egyptologi dengan banyaknya penemuan baru tentang kehidupan di Mesir kuno. Termasuk mumi seorang kaya bernama Hekashepis yang indah dan masih terawat dengan baik. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya. Seperti ikat kepala, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsem mengenakan jubah. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang dilakukan oleh orang Mesir kuno 4.300 tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir, ini hampir seperti memasuki kapsul waktu. Kamu meluangkan waktu sejenak untuk mengagumi piramida Djoser di Saqqara. Struktur 6 tingkat dan 4 sisi ini adalah bangunan batu paling awal di Mesir. Di Saqqara jugalah para arkeolog menemukan rekaman tulisan Mesir yang paling awal. Tulisan-tulisan itu disebut The Pyramid Text. Nama yang lumayan keren ya. Teks-teks ini adalah tulisan hieroglif yang diukir di dinding piramida di Kerajaan Lama Mesir sekitar tahun 2575 sebelum Masehi hingga 2130 sebelum Masehi. Oh, ada apa tuh? Teman-teman arkeologmu sedang berdebat sengit mengenai penemuan terbaru, mumi yang hamil. Meski kita tahu cukup banyak tentang proses mumifikasi, kita terus membuat penemuan-penemuan yang membuka pintu-pintu baru ke dalam kehidupan orang Mesir kuno. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengetahui bahwa mumi ini sedang mengandung pada saat dia dibalsem karena dia ditempatkan di dalam peti mati pria. Para sejarawan mengatakan bahwa selama abad ke-19 banyak pedagang yang menukar peti mati untuk dijual. Iya, itu berarti mereka membukanya dan menukar mumi untuk menyenangkan para pembeli. Teman-temanmu sangat antusias dengan penemuan mumi terbaru ini karena mungkin akan membantu para arkeolog untuk memahami lebih banyak tentang persalinan di zaman Mesir kuno karena hanya sedikit yang diketahui tentang hal itu. Omong-omong tentang mumi, gimana kalau kita bikin kuis cepat, benar atau salah untuk melihat apakah kamu bisa mengenali beberapa mitos tentang mumi? Sudah siap? Apakah menurutmu resep mumifikasi bervariasi di seluruh Mesir? Iya atau tidak? Ini 100% benar. Para arkeolog telah menemukan bahwa metodologi mumifikasi berbeda antar kota dan juga antar periode waktu. Sepertinya orang-orang Mesir kuno lupa dengan apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka dan berusaha mencari tahu dari awal. Benar juga bahwa di beberapa kota yang lebih kaya seperti Thebes, Luxor di zaman modern, penduduknya memiliki akses ke bahan mumifikasi terbaru, namun di daerah yang lebih terpencil, jauh dari jaringan perdagangan, bahan-bahan ini tidak tersedia, jadi mereka harus menggunakan apa yang ada. Oke, trivia murni lagi nih. Benarkah orang Mesir mendaur ulang peti mati? Ini mungkin sulit dipercaya, tapi itu benar. Kalau kamu pikir kitalah yang menciptakan daur ulang, coba deh kamu pikirkan lagi. Kita juga berhutang budi pada orang-orang Mesir kuno. Kayu untuk peti mati sangat langka dan mahal. Rupanya peti mati yang bagus bisa menghabiskan biaya hingga 5 ekor kambing atau 250 roti. Bayangkan jika harus memanggang roti sebanyak itu. Astaga! Jadi untuk menghemat waktu dan uang, banyak pembalsem yang menyelinap ke dalam piramida dan mencuri peti mati yang sudah digunakan. Duh, semoga nggak ada peti mati yang ada kutukannya ya. Di Kairo, kamu siap untuk mengunjungi Piramida Agung Giza. Dunia Egyptologi gonjang-ganjing sejak para ilmuwan menemukan rahasia yang sangat tersembunyi di dalam Piramida Khufu. Atau mungkin lebih tepatnya, terowongan yang sangat tersembunyi.
Ada yang bilang bahwa ini adalah salah satu penemuan terpenting di abad ke-21. Kenapa? Karena mungkin saja hal ini bisa memecahkan misteri bagaimana orang Mesir kuno membangun piramida Giza yang terkenal itu. Hingga kini hanya ada sedikit bukti tentang bagaimana orang Mesir berhasil memindahkan batu kapur yang sangat berat kemana-mana. Ada yang bilang bahwa mereka mendapat bantuan dari makhluk luar angkasa, yang lain berpendapat bahwa mereka mungkin menggunakan rampa. Dugaan paling awal tentang metode apa yang mungkin digunakan orang Mesir untuk membangun piramida berasal dari Herodotus, seorang sarjana Yunani dari tahun 450 sebelum Masehi. Dia mengklaim bahwa piramida Giza kemungkinan besar dibangun pertama kali sebagai struktur berundak dan baru setelah itu sudut-sudutnya dihaluskan. Namun catatan Herodotus tidak dianggap benar oleh para ahli Mesir modern, mereka punya dugaan lain. Salah satu dugaan itu adalah rampa internal dan teori Big Void atau kekosongan besar. Selama bertahun-tahun, para arsitek telah membicarakan tentang kekosongan besar di pusat piramida Khufu. Tapi nggak ada yang tahu pasti apa itu. Hingga baru-baru ini, proyek Scan the Pyramids menggunakan teknologi inframerah untuk menyelidiki kekosongan besar itu, dan saat itulah mereka menemukan rampa internal. Jika teori itu benar, inilah yang mungkin terjadi. Orang Mesir bisa saja menggunakan rampa luar di sisi selatan piramida, begitu juga rampa internal berbentuk spiral. Rampa atau jalur landai ini digunakan sebagai sejenis perancah, sebuah cara untuk membantu mereka menyeret balok-balok batu yang berat. Bayangkan rampa internal itu seperti alat penyeimbang mirip lift modern. Wow, perjalanan ini makin seru aja. Masih ada beberapa misteri yang belum terungkap. Oke, kamu percaya nggak kalau aku bilang orang Mesir kuno menciptakan robot? Gak percaya ya? Ya, karena itu nggak sepenuhnya benar. Mereka memang ahli astronomi, matematika, dan insinyur, dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu, dewa otomatis. Perkenalkan, Hathor. Itulah nama yang diberikan oleh para ilmuwan kepadanya. Karena dia mungkin dibangun untuk mewakili Hathor yang sebenarnya, simbol keibuan, musik, dan nyanyian Mesir kuno. Patung kayu ini telah berada di Museum Seni Metropolitan selama bertahun-tahun sebelum seseorang menyadari rahasianya. Dengan bantuan mesin X-ray, para ahli menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya, sumbu seperti katrol beroperasi dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Perlu diingat bahwa patung ini dibuat lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Namun, patung ini terlihat seperti penemuan dari abad ke-19 Masehi. Sungguh membingungkan. Yang terakhir yang ada dalam daftarmu adalah Sphinx, tapi bukan Sphinx Agung Giza itu ya. Ini Sphinx yang jauh lebih kecil dan lebih bahagia. Perkenalkan, Sphinx yang tersenyum. Dilengkapi dengan senyum samar dan bahkan 2 lesung pipit, patung yang berjiwa humor ini ditemukan selama penggalian kuil Dendera. Gak seperti Sphinx Agung yang diyakini telah dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu, patung kecil ini diperkirakan jauh lebih modern. Dalam budaya Mesir kuno tradisional, Sphinx dibangun untuk mewakili kerajaan dan kekuasaan. Para arkeolog bahkan menemukan sisa-sisa warna merah dan kuning pada wajah Sphinx. Sphinx Agung diyakini sebagai representasi Firaun Khafra. Tapi kalau si kecil ini gimana? Para ahli nggak 100% yakin, tapi mereka percaya bahwa patung ini punya kemiripan dengan wajah Kaisar Romawi Claudius. Selama lebih dari 3.000 tahun keberadaannya, masyarakat Mesir kuno diperintah oleh Kekaisaran Romawi selama lebih dari 600 tahun. Hal itu terjadi dari tahun 30 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 642 Masehi. Meski begitu, dikabarkan bahwa banyak kaisar Romawi yang tidak pernah mengunjungi kota-kota Mesir kuno. Mungkinkah itu alasan masyarakat membangun Sphinx, yakni sebagai penghormatan kepada salah satu kaisar? Sejauh ini kita tidak tahu pasti, tapi aku harap kamu terinspirasi oleh semua penemuan baru ini. Siapa tahu mungkin kamu akan menemukan misteri kuno sendiri. Sampai jumpa lagi.